Selamat siang Amirul. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Titi. Alhamdulillah bisa bertemu ya hari ini ya, walaupun dengan keadaan virtual. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana pelajaran kamu daring hari ini? Apakah menyenangkan? Ya lumayan Bu. Emang hari ini pelajaran daringnya apa sih? Bahasa Indonesia Bu. Oh, terus ada tugas enggak? Ada Bu, tapi saya sudah kok Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Bu Titik yakin dan sangat senang melihat kamu semangat dalam mengerjakan tugasnya. Iya Bu, terima kasih. Mohon maaf ya Bu. Bu Titi mau apa ya Bu kok mengajak saya untuk melakukan konseling secara virtual. Ada apa ya Bu? Nggak apa-apa, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Kamu sudah bersedia memenuhi undangan Bu Titi. Begini, maksud Ibu mengajak kamu untuk melakukan konseling secara virtual ini. Ibu ingin mengobrol dengan kamu. Apakah kamu keberatan? Tidak Bu. Oke, begini. Sebelum Bu Titik mulai proses konseling, kita tentukan dulu waktunya. 30 menit cukup ya, soalnya kan kamu habis ini masih ada pelajaran daring matematika, dan itu juga pelajaran yang sangat penting. Gimana? 30 menit cukup? Gak apa-apa ya? Iya Bu, saya siap. Oke. Bu Titik mengajak kamu untuk konseling secara virtual ini sebenarnya karena Bu Titik perhatikan sejak awal kamu masuk sekolah hingga sekarang, kamu jarang sekali ikut pembelajaran daring. Apakah itu betul? Iya Bu. Kalau Ibu boleh tahu apa yang membuat Amirul tidak mengikuti pembelajaran? Padahal waktu pembelajaran daring kan cuma sebentar toh, tidak lama. Kok jarang sekali ikut? Tidak apa-apa Bu. Maksud Irul tidak apa-apa gimana ya? Jadi saya memang dari awal setelah lulus SMP, waktu masuk SMA itu udah nggak mau Bu, udah nggak mau melanjutkan sekolah lagi. Oh, Irul tidak ingin melanjutkan sekolah sebenarnya setelah lulus SMP. Terus apa yang membuat Amirul tidak ingin sekolah? Bagaimana ya Bu? Saya bingung ceritanya dari mana. Tidak apa-apa, pelan-pelan aja ceritanya, tidak usah buru-buru. Bu Titik nggak akan cerita dengan siapa-siapa kan Bu? Jujur saya malu sama kejadian yang saya alami. Apalagi kalau sampai ketahuan teman-teman saya yang lain sama guru lain. Tenang saja, Ibu nggak akan cerita ke siapapun kok, cukup Amirul dan Ibu yang tahu. Soalnya Bu Titik juga berharap Amirul juga mau bercerita dengan jujur. Iya Bu, saya akan bercerita dengan jujur. Baiklah, karena di sini tujuan Ibu mengajak Amirul untuk konseling secara virtual, agar masalah-masalah Amirul yang mengganggu Amirul dapat terselesaikan, dan Amirul untuk kedepannya dapat disiplin mengikuti pembelajaran secara daring lagi. Nah, coba kamu ceritakan sekarang. Iya Bu, jadi gini, seperti yang saya bilang tadi, saya itu sejak lulus SMP tidak ingin melanjutkan sekolah, tapi orang tua saya masih tetap maksa buat saya bisa lanjut sekolah. Gitu. Ya saya pikir buat apa sekolah kalau setelah lulus paling saya kerjanya juga gak jauh beda sama ayah sama kakak saya. Emangnya bapak dan kakak kamu kerja apa ya? Mereka kerja sebagai penambang pasir sama buruh bangunan bro. Kakak saya juga lulusan SMA semua loh bro. Lagian mayoritas tetangga-tetangga saya itu pekerjaannya juga nambang pasir dan kebanyakan mereka lulusan SMK atau SMA. Sejak kecil saya itu sudah terbiasa kumpul sama para penambang pasir. Jadi saya tahu persis Bu kalau lulusan SMA ujung-ujungnya juga nambang pasir. Kalau enggak ya buruh bangunan. Oh, jadi menurut kamu lingkungan di sekitar tempat tinggal kamu lulusan SMA semuanya hanya bekerja sebagai penambang pasir dan buruh bangunan, begitu? Iya Bu, berarti kalau hanya menjadi penambang pasir, saya lebih baik tidak lulus SMA. Nggak perlu ijazah SMA Bu. Ijazah SMA, SMP sudah udah sangat cukup.
Coba dipikir 2 atau 3 kali lagi. Apakah berpikir seperti itu sesuai dengan perasaan kamu? Entahlah Bu, kadang saya juga masih bingung antara sekolah atau tidak. Sepertinya kamu masih bingung dan belum yakin berkaitan dengan yang kamu ceritakan, bahwa ingin tidak melanjutkan sekolah. Bagaimana ya Bu? Saya bingung mau menjawabnya. Terus ketika kamu tidak berangkat sekolah, apa yang kamu kerjakan? Saya juga nambang pasir Bu. Apa yang kamu rasakan menjadi seorang penambang pasir? Apakah kamu senang, menikmati, atau kamu merasa malu? Ya jujur saja saya terkadang malu Bu kalau dilihat sama teman-teman atau cewek-cewek lain yang kadang lewat. Terus juga capek Bu. Oh, kalau begitu, padahal kalau ibu lihat dari data pribadi kamu loh ya, kamu itu termasuk anak yang berprestasi loh. Dari nilai-nilai SD sampai SMP kamu, itu kamu bagus-bagus sekali. Selain kamu berprestasi di bidang akademik, kamu juga berprestasi di bidang non-akademik. Apa tidak sayang jika kamu, misalnya tidak sekolah? Gimana ya Bu? Saya sebenarnya juga ingin bekerja di kantor perpajakan. Tapi ya itu tadi Bu, paling setelah lulus juga saya jadi nambang pasir seperti kakak dan ayah saya. Jadi kamu punya cita-cita bekerja di kantor perpajakan, apakah begitu? Iya Bu, Padahal bagus sekali loh ya cita-cita kamu. Lah terus bagaimana cara meraih cita-cita kamu kalau kamu tidak sekolah? saya kan dari keluarga tidak mampu Bu, jadi tidak mungkin saya bisa bayar kuliah. Ujung-ujungnya saya juga kerja di tambang pasir atau enggak buruh bangunan, tidak jauh-jauh sama orang-orang di keliling saya. Tadi kan kamu bilang kalau lulusan SMA akhirnya bekerja sebagai penambang pasir atau buruh bangunan. Coba kamu buktikan bahwa lulusan SMA semuanya bekerja sebagai penambang pasir atau buruh bangunan. Udah, gini aja. Eh, Coba sebutkan 3 aja tetangga kamu yang lulusan SMA tapi tidak bekerja sebagai penambang pasir. Ada tidak? Ada Bu beberapa, Pak Andi yang lulusan SMA sekarang jadi pegawai bank di BRI, Pak Budi lulusan SMA juga jadi tentara, sama Mas Faiz itu lulusan SMA juga jadi guru PNS. Oh, nah sekarang kamu pikirkan tentang mereka. Ingin tidak kamu seperti mereka? Jujur saya ingin Bu, apalagi melihat Mas Faiz itu sekarang lagi bangun rumah, jadi saya kepengen Bu kayak gitu. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kalau kamu bisa mencapai cita-cita kamu dan bisa bekerja seperti mereka, apa yang kamu rasakan? Saya sangat senang Bu, apalagi bekerja di kantor perpajakan, karena itu cita-cita saya dari dulu. Ya kan, bagus sekali. Sekarang coba kamu simpulkan. Apa kesimpulan kamu sekarang? Iya Bu, ternyata tidak semua anak lulusan SMA kerja jadi penggali pasir atau buruh bangunan. Karena memang ada lulusan SMA yang dapat bekerja lebih baik seperti tadi ada yang jadi tentara, pegawai bank, dan bahkan jadi PNS. Nah, pintar sekali kamu membuat kesimpulan sekarang. Masih adakah keinginan kamu untuk tidak sekolah? Tidak Bu, saya ingin sekolah, ingin merubah nasib saya juga membahagiakan orang tua saya. Bagus kalau seperti itu. Ibu senang mendengarnya. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengikuti pelajaran dengan tertib Bu, biar cita-cita saya bisa tercapai. Saya juga sadar ternyata pemikiran saya selama ini yang beranggapan bahwa lulusan SMA semua menjadi buruh bangunan itu hal yang salah. Nah, apakah kamu sudah yakin dengan pilihan kamu itu? Yakin sekali Bu. Oke, saya yakin kamu pasti bisa. Terima kasih Bu, Ibu sudah mau memperhatikan, memanggil dan menjadi tempat curhat permasalahan saya sehingga saya menemukan jalan keluar atas masalah saya ini. Lalu, bagaimana dengan perasaan kamu sekarang? Sekarang saya merasa lega Bu karena saya telah menemukan solusi dari permasalahan saya.
Oke, kalau begitu nampaknya kita sudah mendapatkan solusinya. Dan sekarang sudah waktunya untuk kamu jadwal jaring matematika kan? Mari kita akhiri konseling ini. Bu Titik berharap kamu tetap semangat ya, tetap semangat, tetap belajar kayak gitu. Dan kalau kamu punya masalah pribadi, tolong jangan pernah disimpan sendiri. Kamu bisa hubungi ibu seperti itu. Ya Bu, terima kasih bantuannya ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya, Ya, terima kasih Bu. ya.